wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suaranya, Pak. Ya sebentar, ada telepon dulu. Oh ya, oke. Kita awali bersama-sama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Amin. Ya, mari kita mulai ya. Silakan bisa di-share dulu, share screen ya. Oke, baik Pak, izin share screen Pak. Sudah muncul ya Pak ya? Ya, silakan. Mulai aja ya Pak ya? Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dipa dengan NIM 10121916. Di sini saya akan mempresentasikan hukum agama dalam pekerjaan. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita harus ketahui dulu apa sih itu etos kerja. Nah, menurut para ahli, Profesor Dr. Sarlito mengatakan bahwa etos kerja adalah sikap dan pandangan terhadap kerja yang mencerminkan dedikasi, tanggung jawab, dan motivasi individu dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan menurut Max Weber, etos kerja adalah semangat kerja yang lahir dari nilai-nilai budaya, khususnya yang mendorong disiplin, kejujuran, dan kerja keras. Jadi dapat kita simpulkan, etos kerja adalah sikap positif terhadap pekerjaan, mencakup tanggung jawab, kejujuran, dan semangat tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya ada etos kerja dalam Islam. Dalam ajaran Islam, bekerja bukan hanya sekedar aktivitas untuk mencari nafkah, tapi merupakan bagian penting dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang kerja sebagai salah satu bentuk pengabdian dan kontribusi nyata seorang hamba kepada dirinya, keluarganya, masyarakat, dan agamanya. Oke, kita lanjut. Bekerja sebagai bagian dari ibadah. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah adalah Allah dan dilakukan sesuai dengan syariatnya merupakan ibadah, termasuk bekerja. Seorang muslim yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat At-Taubah, wa qulimalu wa syarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ilal alimil gaibi wa syahadati fayyun nabikum bima kuntum ta'malun, yang artinya dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin yang melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu yang apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan pentingnya berusaha dan bekerja dengan kesungguhan, serta bahwa setiap amal akan mendapat balasannya. Oke, selanjutnya bekerja sebagai bentuk jihad. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan nilai kerja keras dalam kehidupan seorang muslim. Beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari nafkah dengan cara yang halal dan usaha sendiri adalah kemuliaan. Bahkan bekerja dengan sungguh-sungguh menafkahi keluarga dianggap sebagai
bagian dari jihad fisabilillah, yaitu perjuangan di jalan Allah. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai Islam tentang kerja. Dalam Islam, bekerja harus dilandasi dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang luhur. Salah satunya itu kejujuran atau sidik ya. Seorang muslim wajib bersikap jujur dalam bekerja, baik dalam berinteraksi dengan atasan, rekan kerja maupun klien. Kejujuran adalah dasar dari kepercayaan dan keberkahan dalam usaha. Selanjutnya ada lagi amanah, bertanggung jawab. Amanah berarti menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Seorang pekerja muslim harus menjaga kepercayaan yang diberikan dan tidak mengkhianati kepercayaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada profesionalisme atau itqan. Islam mengajarkan pentingnya bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh. Itqan berarti melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, penuh ketelitian dan kesempurnaan. Nah, dengan nilai-nilai ini seorang muslim diharapkan mampu menjadi pekerja yang unggul, beretika, dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya ada dasar hukum pengupahan gaji atau ijarah dalam Islam. Nah, perlu diketahui dalam Islam itu sistem pengupahan gaji dikenal dengan istilah ijarah, yaitu akad sewa menyewa jasa atau tenaga dengan kompensasi berupa upah atau gaji. Ijarah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan kerja. Nah, Islam sangat menekankan keadilan. Islam sangat menekankan keadilan dalam pengupahan. Pekerja berhak menerima imbalan atas jasa yang diberikan dan majikan wajib membayar upah tersebut dengan layak dan tepat waktu. Nabi Muhammad SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, selanjutnya ada syarat sah ijarah. Nah, agar akad ijarah sah menurut syariat harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya yaitu ada kesepakatan ridho dari kedua belah pihak tanpa paksaan. Selanjutnya ada jelas jenis pekerjaan dan upahnya, jadi tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selanjutnya ada tidak bertentangan dengan syariat. Nah, artinya itu pekerjaan yang dilakukan itu harus halal dan tidak mengandung unsur maksiat. Nah, dengan memenuhi syarat-syarat ini, hubungan kerja menjadi lebih harmonis dan penuh keberkahan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, lanjut. Selanjutnya ada nilai-nilai atau pemahaman masyarakat yang menghambat etos kerja. Oke, beberapa nilai atau pemahaman yang menghambat etos kerja masyarakat, yaitu pandangan keliru tentang takdir. Nah, sebagai orang yang beranggapan bahwa karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, usaha menjadi tidak penting. Akibatnya mereka kurang bersemangat untuk bekerja keras dan berusaha maksimal. Selanjutnya ada lagi mentalitas instan. Banyak yang ingin menghasilkan hasil yang besar dalam waktu singkat tanpa melalui proses kerja keras atau ketekunan. Sikap ini membuat seseorang mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Selanjutnya ada kurangnya rasa tanggung jawab. Nah, sebagai pekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan memandang pekerjaan sebagai amanah yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas dan produktivitas kerja. Nah, selanjutnya yang terakhir ada budaya malas dan gengsi. Nah, ada anggapan bahwa pekerjaan tertentu tidak layak dilakukan karena dianggap rendah. Sikap malas dan gengsi ini membuat banyak orang enggan memulai dari bawah dan melewatkan peluang untuk berkembang. Nah, pandangan dan sikap-sikap seperti ini perlu diluruskan ya, agar etos kerja dalam masyarakat bisa tumbuh lebih kuat dan produktif. Nah, selanjutnya ada yang terakhir yaitu contoh pembinaan karyawan perusahaan yang Islami ya. Oke. Salah satunya ada Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut BSI.
BSI itu memiliki program spiritual training untuk seluruh karyawan. Dalam program ini, karyawan dibina untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Pembinaan ini tidak hanya memperkuat kompetensi teknis, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitas kerja sehari-hari. Terus yang kedua ada Dompet Duafa. Sebagai lembaga filantropi berbasis Islam, Dompet Duafa menerapkan program orientasi kerja yang berfokus pada nilai uhwah, atau persaudaraan, dan amanah atau kepercayaan. Setiap karyawan baru dibekali pemahaman tentang pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis, menjaga kepercayaan, dan berkontribusi secara optimal dengan niat ibadah. Program ini mendorong budaya kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga syarat nilai sosial dan spiritual. Melalui pembinaan semacam ini, perusahaan tidak hanya mengembangkan keterampilan profesional tetapi juga membentuk karakter karyawan yang sesuai dengan prinsip Islam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh, silakan. Silakan ditunggu sampai 5 menit ya. 20 lebih 6. Akan bertanya, silakan. Saya mau bertanya, Boleh kan? izin bertanya. Tadi dijelaskan kalau bekerja itu kan bagian daripada ibadah. Nah, apakah semua jenis pekerjaan itu otomatis menjadi bagian dari ibadah dan bisa menjadi berpahala juga? Terima kasih. Oke, baik. Saya tampung dulu pertanyaannya Kang Sidik. Ini boleh langsung dijawab Pak atau gimana? Ditambung dulu. Baik Pak.
Ya, silakan bisa dijawab dulu, silakan. Oke, baik, izin menjawab. Tadi itu pertanyaannya kalau nggak salah, kalau kerja itu bagian dari ibadah, apakah semua jenis pekerjaan itu jadi otomatis berpahala? Gitu bukan ya, Kang Sidik? Iya, betul. Izin menjawab ya, Kang ya. Jadi tidak semua pekerjaan itu otomatis jadi berpahala ya. Nah, agar sebuah pekerjaan dihitung sebagai pahala itu harus memenuhi dua syarat gitu, sesuai dengan slide yang kedua. Harus sesuai syariat kalau nggak salah. Nah, ini nih. Oke, sesuai dengan syariat. Mungkin eh jadi harus kita itu kalau mau dapat pahala itu niatnya itu harus benar gitu, yaitu diniatkan dengan untuk mencari ridha Allah, bukan hanya sekedar duniawi aja gitu. Terus harus caranya juga halal gitu, sesuai dengan syariat Islam. Artinya pekerjaan tersebut tidak melanggar aturan Islam. Terus kalau pekerjaannya haram, misalnya nih bisnis riba, penipuan tuh, walaupun diniatkan baik ya tetap saja gitu nggak dianggap ibadah gitu, nggak akan dapat pahala. Mungkin itu Kang Sidik, apakah sudah terjawab? Siap, sudah terjawab. Hatur nuhun. Oke. Oke. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, izin menutup. Nah, silakan. Oke. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya mengenai hukum agama dalam pekerjaan. Dalam hal ini, ya berbagai macam tinjauan. Yang pertama tentu, mungkin pernah saya sampaikan juga bahwa ibadah itu dalam tinjauan Islam atau Islam ya, Islam dicipta manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Ibadah ini tentu tidak hanya terkait dengan sholat, zakat, saum misalnya. Tidak hanya itu saja, tetapi tentu sangat luas. Ya, maka dibagi dua macam ibadah. Ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Ibadah mahdo merupakan ibadah yang sudah ada ketentuannya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, yang kemudian para ulama merangkumkannya buat kita. Oh, ini syaratnya, ini rukun, ini yang disunahkan. Ya, karena kita perlu melihat petunjuk para ulama dalam beribadah itu. Karena kalau langsung kepada Al-Quran, langsung kepada Al-Hadis misalnya, ya kita nggak mampu ya. Kita tidak akan mampu untuk langsung melihat cara ibadah di Al-Quran ataupun hadis. Karena kita keterbatasan pengetahuan. Untuk membedakan antara rukun dan yang disunahkan dalam sholat misalnya. Ya kalau kurang ilmu kita, susah membedakannya. Karena terkadang sama-sama memakai fi'il amar istilahnya. Memakai kata kerja. Sehingga kalau tidak punya ilmunya, bisa-bisa disangka wajib, disangka rukun, hal sunnah. Nah, jadi pada mahdo ini kita ada cara-caranya di Al-Quran dan Al-Sunnah yang oleh para ulama sudah dirangkumkan untuk kita semua
sehingga menjadi sesuatu yang tinggal membaca saja. Ini syarat, ini rukun, ini yang disunahkan dalam sholat misalnya. Seperti ya sholat tadi, puasa Ramadan, puasa saum sunnah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, zakat, haji, nah itu semua ibadah yang mahdoh. Dan ada ibadah ghairu mahdoh. Nah ini ibadah ghairu mahdoh ini lebih pada hubungan kita dengan sesama manusia, atau hubungan kita dengan makhluk Allah. Tetapi tentu rambu-rambunya sudah ada. Sudah dalam Islam sudah ada dalilnya misalnya. Seperti kewajiban mencari ilmu. Nah, tentu hadisnya kita semua sudah hafal semua. Thalabul ilmi fardun 'alal muslimin muslimat, kan gitu. Mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ini masuk pada kategori ghairu mahdoh. Nah, silakan caranya bagaimanapun, aktivitas mencari ilmu bebas. Yang penting tidak ada di dalamnya yang melanggar ketentuan-ketentuan agama. Mau di kampus, mau di sekolah, madrasah, misalnya, silakan. Majelis taklim, sambil outbound, misalnya, kan gitu. Itu silakan, bebas caranya. Atau misalnya juga, nah ini terkait dengan etos pekerjaan. Nah kita dengan bekerja, aktivitas kita tentu banyak yang terkuras ya, waktu, tenaga misalnya. Nah ini jangan sampai sia-sia. Jangan sampai hanya niat duniawi saja. Tapi harus juga kita menyertakan niat di dalamnya supaya menjadi bekal ya, pahala. Karena hadis ada yang menyebutkan bahwa banyak urusan-urusan yang terlihat seperti urusan akhirat, tetapi tidak bernilai akhirat, hanya bernilai duniawi saja. Ya gara-gara niatnya. Terlihat sedekah banyak misalnya, tapi niatnya ingin pamer, ingin ria ya, ingin terdengar dermawan, terlihat dermawan. Ria, sum'ah. Kalau ria ingin terlihat, kalau sum'ah ingin terdengar, diberitakan, pencitraan dan lain sebagainya. Nah itu ya terlihat seperti dermawan, sedekah, tetapi niatnya ya duniawi saja, maka bernilai dunia saja. Tapi banyak juga berbagai urusan yang terlihat seperti urusan dunia, sekolah, mencari ilmu, bekerja, berbagai macam pekerjaan, ya seperti urusan duniawi, mencari uang kan gitu. Tapi bisa bernilai akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara niatnya. Hadis yang terkenal, innamal a'malu binniyat. Pendek ya, tetapi bermakna sangat berpengaruh besar dalam ibadah kita, dalam sehari-hari kita. Ada ya ini asbabul wurud ya. Jadi ada kalau Al-Qur'an asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Sebab turunnya hadis itu seperti apa. Jadi latar belakang Rasul menceritakan ataupun Rasul mengatakan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat, itu
gara-gara ada seorang yang berhijrah, ikut berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya, hijrah kan terlihat seperti urusan akhirat, kan luar biasa perjuangan hijrah dari Mekah ke Madinah itu jalan kaki, rata-rata jalan kaki. Ada yang pakai kuda, ada yang pakai unta, ada. Tapi itu perlu berhari-hari perjuangan yang luar biasa dengan bekal yang seadanya, secukupnya. Mekah Madinah jangan dibayangkan zaman sekarang ya, ya dekat zaman sekarang memang mudah pakai bus kan gitu. Dan Mekah Madinah zaman itu bagaimana? Hijrah tidak pakai jalan-jalan biasa, tapi jalan tikus ke perbukitan agar menghindari ketahuan, ya, menghindari bertemu dengan orang Quraisy Mekah yang masih kafir, yang masih musyrik, takut dibunuh kan gitu. Nah, hijrah di saat hijrah itu yang sangat berakhirat secara besar ya, ibadah besar secara akhirat, tetapi dia tidak mendapatkan itu karena niatnya itu dia ingin menikahi seorang sahabat laki-laki, ingin menikahi seorang sahabat perempuan di Madinah. Niatnya itu ingin menikah, ya dapat itu saja pahalanya karena niatnya ingin menikah, bukan ingin hijrah benar-benar menjaga akidah. Nah itu maka turunlah ataupun Rasul mensabdakan itu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Nah, pada pertemuan kemarin sudah disampaikan niat mencari ilmu. Kita kuliah bagaimana agar besar pahalanya kan gitu. Pertama tadi menjalankan perintah Allah berupa mencari ilmu. Kedua, menjalankan perintah orang tua ataupun menjalankan amanah orang tua yang mengizinkan kita berkuliah. Mungkin tidak hanya mengizinkan, ada juga yang memberikan biayanya misalnya. Kemudian niat syukur, bersyukur ya pada nikmat Allah berupa kesempurnaan fisik, kesempurnaan kenormalan otak kita ya, kenormalan mental, normal sehat lahir batin, sehat akalnya juga normal kan gitu. Jangan kalah sama SLB saja yang disabilitas, terbatas mental, fisik, otaknya, akalnya, mereka semangat sekolahnya. Nah, kita yang normal lebih semangat lagi. Jadi kita niat bersyukur atas kita punya kenormalan fisik, mental, akal, sehat lahir batin. Nah, itu jadi banyak pahalanya. Kemudian juga niat syiar Islam, syiar kita seorang muslim generasi penerus agama Islam tentu harus banyak yang terpelajar, ya minimal secara statistik lah minimal gitu kan. Dari 300 juta penduduk Indonesia misalnya, statistik mahasiswa beragama Islam ataupun pemuda Islam lulus S1, wah sekian persentasenya besar misalnya. Nah itu setidaknya memunculkan citra positif kepada ajaran Islam. Karena seringkali orang-orang itu melihat agama dari umat beragamanya. Wah, melihat Indonesia dicitrakan terbelakang ya. Mungkin kalau kita sering lihat YouTube ya, komentar-komentar para turis yang pertama kali ke Indonesia, mereka kaget. Indonesia sudah kok begini ya.
Tidak seperti yang diberitakan di media mereka. Indonesia negara muslim, kondisinya kumuh, terbelakang, tidak maju. Begitu berita-beritanya katanya gitu ya. Dan mereka yang berkomentar ke negara kita ketika mereka berkunjung pertama kali ke Indonesia. Tetapi alhamdulillah kan, mereka ke kita datang ternyata tidak sepenuhnya seperti yang diberitakan di media mereka. Memang kita ada kumuhnya, ada yang kumuh kan gitu. Ada yang kurang secara keilmuannya ada, tetapi tidak semuanya. Itu hanya sebagian kecil saja. Nah, ini tentu akan menunjukkan citra positif kepada Indonesia dan kepada umat Islam, karena kita sebagian besar umat Islam. Dan niat tadi Allah Ta'ala mencari ridho Allah, menjalankan perintah Allah berupa mencari ilmu, niat menjaga amanah orang tua, menjalankan perintah orang tua, niat mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada kita berupa sehat lahir batin kita, akal, fisik, mental yang normal. Kemudian niat syiar Islam, menunjukkan generasi Islam ini sudah maju gitu ya, banyak yang terpelajarnya. Nah, kemudian juga bekerja ini bisa bernilai ibadah juga kan gitu, sangat besar juga. Di samping hadis-hadis yang menyebutkan tadi ya, bagaimana dinilai sebagai pahala fisabilillah kita itu kan, bekerja itu kan. Tentu dengan niat-niat yang pertama ya, pekerjaan kita tentu halal ya. Harus pada aspek pekerjaan yang halal. Kemudian niatkan tadi ya, mencari ridho Allah, menjalankan perintah Allah berupa mencari rezeki yang halal, mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita, anak istri maupun orang tua. Nah, itu tentu besar. Apalagi ditambah lagi sudah menikah misalnya, kita nafkah ke istri, besar kan pahalanya. Nah, silakan baca-baca hadis-hadis tentang keutamaan memberi nafkah kepada istri ataupun memberikan memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Kemudian kita juga tadi melaksanakannya dengan sungguh-sungguh ya, profesional atau itqan. Dan juga sama, niat syiar Islam juga tunjukkan pada mereka yang suka menghina Islam, tunjukkan kinerja kita yang terbaik. Ya alhamdulillah lah, sampai hari ini para pekerja kita, para TKI ya, setidaknya banyak citra positifnya di antara mereka itu di luar negeri. Dalam hal tata krama, kinerja, dan lain sebagainya. Juga termasuk para mahasiswa kita di luar negeri yang belajar di Indonesia, mahasiswa kita belajar di luar negeri, baik di Eropa, di Amerika, juga menunjukkan hal-hal yang positif. Nah, sehingga lebih bebas bergeraknya, siarnya gitu kan. Sehingga ya berkontribusi setidaknya gitu ya pada penambahan, peningkatan umat Islam di Eropa atau di Amerika. Melihat orang Indonesia, wah bagus misalnya gitu ya, umat Islam, tetapi tidak seperti yang diceritakan media-media mereka. Bagaimana Islam ini tadi ya, kumuh, malas, terbelakang, citranya begitu. Ternyata rajin ya gitu, maju. Wah, mereka semakin
penasaran akhirnya kan, minimal penasaran dulu. Akhirnya bertanya-tanya tentang Islam pada sumbernya langsung para ulama, dan berkembanglah Islam dengan cepat, bahkan paling cepat ya. Agama paling cepat perkembangannya di Eropa itu Islam. Karena tadi ya, mereka terkesan berbanding terbalik antara informasi di media mereka tentang Islam, berbanding terbalik dengan dengan keadaan sebenarnya umat Islam ini seperti apa. Diberitakan Islam teroris, pas Piala Dunia di Qatar, bagaimana perlakuan umat Islam di Qatar kepada tamu-tamu penonton dari Eropa? Oh, sangat baik kan gitu, bagus sekali. Nah, itulah syiar Islam gitu kan. Tertunjukkan kinerja umat Islam ini baik. Sehingga berkontribusi dalam menjawab isu-isu negatif tentang Islam. Itu diantara bagaimana kita agar bekerja ini bisa bernilai pahala. Pada aspek yang halal, ya pada sektor pekerjaan yang halal, caranya juga halal, cara bekerjanya gitu ya. Dan juga niatnya tadi, niat ibadah kepada Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah berupa mencari nafkah yang halal, baik untuk anak, istri, ataupun orang tua. Juga orientasikan untuk ibadah, gitu ya. Bekerja, kita belum daftar haji, nah kita kumpulkan uang, mudah-mudahan nanti bisa daftar haji kan gitu. Untuk biaya haji kita juga harus nabung. Tidak sedikit ya yang kemarin sudah masuk kuota hajinya, sudah dipanggil oleh Menteri Agama, oleh Kementerian Agama sudah dipanggil untuk pelunasan biaya haji, ya sudah sedikit yang tidak jadi gitu ya, karena tidak mampu, keuangannya belum mampu. Kita selagi muda, kalau belum daftar haji ya, antrian haji itu katanya 15 tahun, katanya bahkan 20 tahun katanya, Kota Bandung ya. Yang dari sekarang bisa gitu ya. Sekarang nabung, kita bekerja, orientasikan untuk itu diantaranya, sehingga pada waktunya sudah siap. Ketika ada panggilan dari Kementerian Agama, ini sudah waktunya sekarang untuk pelunasan naik haji nanti bulan Zulhijjah ya, sekitar 2 bulan lagi. Nah, kita bisa berangkat. Atau kita orientasikan zakat ya, tidak hanya zakat fitrah saja. Kalau zakat fitrah kan cukup terjangkau lah, hanya berapa kemarin 40.000 ya, Kota Bandung 40.000 zakat mal. Nah, kita harus punya niat ingin zakat mal suatu saat nanti, karena zakat mal ini harus minimal ada nisabnya kan gitu, ada nisabnya. Dalam zakat profesi itu disamakan dengan zakat emas, 85 gram emas 24 karat. Nah, jadi kalau emas sekarang itu 1 juta lebih misalnya ya, dikali 85 juta, mungkin 95 juta lah. Nah, kita punya gaji total setahun 85 juta misalnya. Nah, itu sudah wajib zakat mal. Jika setahun kita punya gaji 85 juta dalam setahun, itu sudah ada yang mewajibkan zakat mal. Jadi ada yang menghitung kotor, para ulama itu ya, ada yang berpendapat ya bersihnya, artinya 85 juta itu bersih setelah dikurangi berbagai
macam operasional kerja ya, untuk ongkos mungkin, untuk bensin, untuk uang makan dalam pekerjaan berapa misalnya. Taruhlah misalnya 120 juta misalnya. Nah, dikurangi 20 juta misalnya untuk operasional per bulan, per tahun 20 juta misalnya operasional kerja. Nah, baru itulah zakat malnya gitu. Setelah dikurangi 20 juta, jadi 100 juta misalnya. Nah, maka dikali 2,5%, maka itu zakat mal. Dalam bidang zakat profesi ya, zakat kita punya gaji, namanya zakat profesi. Nah, itu orientasi kita ya. Lebih jauh lagi, bisa membangun ya wakaf, mungkin bangun masjid, bangun madrasah, sarana-sarana kesehatan, sarana-sarana pendidikan, atau sarana umum masyarakat lainnya untuk kesejahteraan umat. Nah, itu juga harus jadi orientasi kita dalam bekerja, sehingga terlihat seperti duniawi kan gitu, bekerja urusan dunia, tetapi cara-cara tadi halal, orientasi ibadah, niatkan menjalankan perintah Allah. Nah, maka itu menjadi nilai pahala yang besar sekali ya begitu ya, karena waktunya panjang kan gitu bekerja itu, 8 jam mungkin lembur setiap hari lagi, kadang-kadang. Sebentar, ada telepon lagi. Ada telepon dulu. Nah, itu agar banyak waktu kita yang kita pakai untuk mencari ilmu ini dan bekerja, mungkin bisa kita rubah atau bisa kita manfaatkan untuk menjadi amal akhirat. Tadi dengan niat tadi. Karena niat itu bisa merubah kebiasaan menjadi bernilai pahala. Kita mandi Jumat subuh, sebelum bekerja, sebelum kuliah misalnya, mandi dulu Jumat pagi-pagi, mungkin setelah subuh misalnya. Nah, itu kalau hanya niat mandi biasa saja, artinya untuk segar saja, untuk sekedar menghilangkan kotor-kotor saja, dengan niat mandi untuk Jumatan, tambah lagi niat untuk mandi, semangat mencari ilmu, mencari semangat bekerja, dalam hal ini bekerja yang kita niatkan untuk mencari nafkah yang halal, mencari ilmu untuk melaksanakan perintah Allah tadi, menjalankan kewajibannya mencari ilmu, maka jadi besar pahalanya kan, dibandingkan mandi yang biasa saja tanpa niat, maka ya tidak maksimal pahalanya. Kalau kita mandi seperti itu niatkan. Makan juga begitu, lapar makan, nah itu beda lagi ya dengan niat makan, diniatkan makan itu, niat untuk kuat ibadah, niat untuk kuat bekerja, kuat mencari ilmu. Nah, itu jadi beda nilainya gitu kan. Itu seperti itu. Berdasarkan hadis tadi ya, asbabul wurudnya, pada hal hijrah luar biasa perjuangannya,
taruhannya nyawa bahkan ya, hijrah itu dihadang kaum kafir Quraisy di jalan, dihadang, bisa jadi dibunuh. Rasulullah saja kan dikejar-kejar itu kan, ketika Rasul hijrah itu dikejar-kejar, mau dibunuh. Tapi niatnya ingin menikah, ya tuh pahalanya gugur kan, hanya menikah saja pahalanya. Ini pahala hijrahnya tidak dapat. Nah itu keutamaan bagaimana bekerja ini bisa bernilai ibadah bahkan sebanding dengan fisabilillah. Karena kita di jalan Allah kan gitu, berjuang untuk mencari nafkah halal itu tidak mudah. Banyak godaan, apalagi pejabat ya. Kita pejabat baik di perusahaan maupun di pemerintahan dihadapkan dengan proyek, ini harus kalau mau masuk proyek harus menyuap, kita dari perusahaan bingung menyuap kan haram kan gitu. Pejabat juga minta disuap, minta sogokan juga haram. Banyak godaan lah gitu. Pejabat nggak minta, pengusahanya. Ini Pak Pejabat, tolong dibantu diloloskan proyeknya. Ini kadarnya, itu juga godaan ya, gitu. Banyaklah pejabat kita yang terjaring bahkan katanya apa yang di Jakarta itu ya, hak jaksa atau hakim saya lupa. Beliau sangat dikenal integritasnya bagus katanya gitu ya. Tapi ya tergoda juga akhirnya. Nah itu makanya fisabilillah. Kerja ini luar biasa, disamakan dengan fisabilillah karena tadi banyak godaan, banyak resiko yang tidak tidak mudah lah gitu ya. Banyak perjuangannya. Lanjut lagi, maaf. Jadi dari masjid besok tuh mau audiensi ya dengan wakil wali kota Bandung. Jadi tadi banyak telepon gitu. Nah, kemudian juga kita mendasarkan apa yang kita kerjakan ini berdasarkan ilmu. Jangan sampai kalau nggak tahu hukumnya gitu ya, bingung ini halal atau tidak misalnya. Ya kita tanya kepada para ulama yang kredibel ya. Ada itu berita tahun berapa saya lupa ya. Ketika itu di Eropa sudah banyak pemain muslim di sepak bola ya. Sepak bola Eropa sudah banyak pemain muslim. Dan waktu itu Liga Eropanya pas bulan Ramadan. Dan dilaksanakannya ya siang hari karena Eropa masih non muslim banyaknya kan gitu. Kalau di kita Liga Indonesia ya malam hari sesuai mayoritas agama kita muslim, maka Liga Indonesia pun ya malam hari setelah taraweh kan. Nah di Eropa itu pas Ramadan siang hari, bahkan pagi sudah mulai liga kan gitu. Sementara banyak pemain yang muslim. Nah ini mendesak kepada FIFA, kepada Federasi Sepak Bola Eropa ya, FIFA Eropa, Uni Eropa, untuk minta fatwa kepada ulama Al-Azhar di Mesir. Al-Azhar ini kan kampus, di antara kampus yang tertua ya. Kalau di kita seperti UIN lah. Al-Azhar itu di Mesir ya. Minta fatwa, tolong tanyakan apa hukumnya seorang pemain sepak bola Liga Eropa ya, yang bermain di bulan Ramadan, apakah boleh tidak puasa. Nah itu sebegitunya gitu. FIFA saja yang di Eropa yang non muslim kan gitu, minta fatwa kepada Al-Azhar, ulama Al-Azhar ya,
untuk sepak bola yang muslim yang main di Liga Eropa. Nah, jawabannya bagaimana Al-Azhar ini? Berbagai aspek ya. Akhirnya dibolehkan. Fatwanya dibolehkan. Pemain bola Liga Eropa yang main di Eropa pas bulan Ramadan itu boleh tidak berpuasa. Nah itu begitu. Jadi mereka saja non Muslim sampai meminta fatwa itu kepada para ulama dan ulama yang kredibel ya untuk kemaslahatan bersama. Nah kita pun jika bingung ini hukumnya bagaimana pekerjaan ini misalnya, ya, silakan bertanya pada para ulama yang kita anggap sebagai guru kita gitu, supaya tidak salah langkah dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan juga dalam pekerjaan ini kita juga niatkan mengamalkan ilmu. Sebagaimana hadis Rasul kan kita sudah hafal bersama segera. Idza mata ibnu Adam, ketika seorang itu meninggal dunia, in qata'a sa'iru amalihi, maka putus semua amalnya. Illa min salasin, gitu, 3. Sedekah jariah ya, berupa wakaf antaranya ya. Kemudian wal ilmu yantafi'u bihi, dan ilmu dan yang bermanfaat. Ya, kita bekerja pakai ilmu kan gitu ya. Kerja apapun itu pasti pakai ilmu. Nah, kita niatkan mengamalkan ilmu. Kita membuat misalnya bekerja apapun lah, niatkan untuk kemaslahatan umat, membantu umat. Maka kerjakan sesuatu yang mendukung pada aspek-aspek kebaikan. Wah, kerja misalnya di percetakan misalnya ya, kita tentu tidak, kalau ingin mengejar pahala jangan menerima poster-poster, proyek poster yang mengarahkan pada kemaksiatan. Peralatan atau poster-poster tentang perjudian, nah jangan. Poster-poster launching minuman keras, poster-poster pagelaran DJ misalnya ya. Nah itu tentu, atau poster hiburan malam, itu dikhawatirkan bukan pahala yang mengalir kepada kita ya gitu, tapi dosa yang mengalirnya. Nah itu karena pahala ilmu kita. Kalau kita ilmunya baik dimanfaatkan pada yang baik, menjadi amal jariah akhirnya kan gitu. Tapi sebaliknya, ilmu kita manfaatkan pada mendukung ya pada kemaksiatan, pada dosa besar, ya dosanya kebagian kita begitu. Jadi kalau kebaikan, kita manfaatkan ilmu kita buat kebaikan, jadi pahala amal jariah. Kalau sebaliknya, ilmu kita manfaatkan pada pendukung, pada sektor-sektor kemaksiatan, jadi dosa jariah akhirnya. Nah itu niatkan tentang bekerja itu mengamalkan ilmu. Dan yang ketiga tadi, wawadun solihun yad'ulahu, ya. Dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, kita mesti banyak dalam 3 hal itu, karena akan terus mengalir pahalanya. Walaupun sedikit anak misalnya ya, pastikan soleh, pastikan soleha, pastikan dia mampu mendoakan orang tuanya. Terkait pengupahan ya, saya mungkin melihat fenomena perburuhan di Indonesia ini, seringkali demo tiap tahun ya, ingin naik gaji misalnya.
Nah itu tentu harus melihat kondisi perusahaannya. Saya perhatikan begitu ya, saya perhatikan itu. Jangan sampai perusahaan kita stres, tidak punya uang untuk menggajinya, kita menuntut tiap tahun naik gaji. Nah, bisa-bisa tutup perusahaannya kan gitu, bangkrut misalnya. Ya seperti di Cirebon itu kan, katanya demo untuk menuntut pegawai tidak tetap ya, agar diangkat menjadi karyawan tetap. Ya sementara perusahaan tidak mampu, ya akhirnya, dan di antara tuntutannya itu adalah tutup perusahaan. Ya akhirnya dikabulkan perusahaan itu, tutup saja, pindah, tidak Cirebon lagi. Dan yang karyawan itu di PHK semua. Nah itu kan sangat disayangkan sekali. Sebelum itu minta demo naik gaji, perusahaannya sebaiknya kita audiensi dengan pihak direksi, pihak manajemen, baik-baik gitu ya. Kondisi perusahaan bagaimana kalau misalnya kita naik gaji, aduh belum tentu belum mampu, ya sudah, jangan demo terus, nanti perusahaan tidak berjalan dengan maksimal, banyak liburnya mas, pegawai demo terus, bisa jadi order-order terbengkalai misalnya. Nah, jadi ada baiknya begitu, sebelum demo-demo naik gaji kita tanya ke perusahaannya dulu, dan sampai perusahaan malah jadi pilot, bahaya kan, di PHK semua nanti. Nah mungkin itu ya, banyak PHK di kita karena mungkin beban karyawan sangat banyak, tiap tahun pengen naik gaji terus, sementara perusahaan tidak mampu, daripada rugi kan akhirnya banyak mem-PHK. Nah itu saya kira tentang pengupahan. Karena apa ya istilahnya, ijaroh tadi ya, tentang ijaroh itu kontrak ya, kesepakatan bersama, tidak mesti harus baku, tapi harus berdasarkan kesepakatan. Syukur-syukur perusahaan itu terbuka ya, dalam hal keuangannya terbuka. Kalau untung ya dalam kontrak cantumkan dibagi bonus perusahaan karyawannya. Kalau sedang rugi perusahaan, ya karyawan harap maklum misalnya, tidak bisa memberikan bonus ataupun hanya gaji pokok saja misalnya. Nah itu seperti itu ya, di antara antisipasi daripada banyak PHK, supaya sama-sama memahami antara perusahaan dengan pegawai atau karyawan. Jadi untung bahasa saya lupa gitu. Jadi, untung sama-sama untung, rugi ya sama-sama memaklumi gitu, supaya sama-sama tetap bekerja, tidak terjadi PHK itu yang apalagi besar-besar, ribuan kita kan sejak tahun kemarin udah belasan ribu itu ya. Jadi kontrak kerja bukan satu-satunya yang harus ditaati bersama, tapi kalau memang perusahaannya ini terbuka, jujur ya, kondisi keuangannya, tentang keuangan perusahaannya, open manajemen lah gitu ya, itu bisa insya Allah mengatasi kondisi banyak PHK itu. Ya, sampai dulu. Indi Bagus, Hadir Pak. Siswanto, Hadir Pak.
Dini Yuliani, Hadir, Pak. Yaspa Mukita, Hadir, Pak. Joy Muhammad, Hadir, Pak. Heri, Hadir, Pak. Diva Waska, Hadir, Pak. Agista, Hadir, Pak. Ahmad Nasir, Hadir, Pak. Fajar, Hadir, Pak. Irfan Jalani. Irfan Jalani saya lihat baru masuk ya itunya di absennya. MC Dik, udah info gak MC Dik? Ya, baik yang tidak hadir, Irfan Jalani dan Muhammad Barusan Siddiq. ada, Pak. Ya, oh ada. Ya, barusan ada, Pak. Tapi live, Pak. Oh ya. Ya, baik, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa memaksimalkan berbagai aktivitas kita sehari-hari ini, baik bekerja, di kuliah, aktivitas di masyarakat, lain sebagainya. Kita bisa maksimalkan, diniatkan untuk billahi ta'ala menjalankan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap pada tidak melanggar berbagai ketentuan yang telah Islam ajarkan kepada kita. Demikian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama.